Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewindawati dengan NIM A31200578. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan dan perencanaan tapak. Itu menentukan tema pada ruang tapak. Nah, di sini saya mengambil tema tentang taman lingkungan dengan judul Healthy Garden. Nah, di sini taman lingkungan yaitu taman lingkungan adalah ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai penghasil oksigen, namun lingkungan juga dapat dijadikan sebagai sarana taman edukasi dan relaksasi. Nah, mengapa saya mengambil tema ini? Karena sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tapak merupakan remaja dan juga dewasa, jadi tema taman lingkungan ini sangat cocok diaplikasikan pada taman ini. Oleh karena itu, kenyamanan dan keestetikan taman harus diutamakan. Nah, untuk konsep pada tema taman saya itu, saya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi relaksasi dan juga refreshing. Nah, untuk relaksasi itu ada dua aktivitas, yaitu aktivitas yang aktif dan juga pasif. Untuk yang aktif itu, fasilitas utamanya ada jalan setapak dan juga taman berbunga. Nah, untuk sarananya itu, jalan setapak itu berupa jalan setapak yang berbentuk batu kerikil atau pasir. Nah, untuk taman itu saya gunakan taman aromatik. Nah, untuk refreshing sendiri itu ada aktivitasnya itu pasif dan juga non fisik. Ada yang fisik dan non fisik. Nah, di sini terdapat air mancur dan juga taman, sedangkan fisik itu area pepohonan. Nah, di sini jenis pepohonannya itu ada gelodokan tiang dan juga ada pucuk merah. Nah, untuk sarana penunjang itu ada gate, ada tempat parkir, ada tempat sampah, ada wastafel, tempat duduk, dan lain macam. Untuk kebutuhan ruang tersendiri di sini ada 3 pelaku. Nah, untuk remaja itu untuk kegiatannya itu bersantai, belajar, berfoto. Nah, untuk kebutuhan ruangannya itu ada area refreshing, area taman bunga, dan juga spot foto. Untuk dewasa itu kegiatannya bersantai, berfoto. Dan untuk kebutuhan ruangannya itu seperti area taman, relaksasi, dan pepohonan, serta spot foto. Nah, untuk orang tua sendiri, kegiatannya itu hanya bersantai. Nah, kebutuhan ruang di sini ada area taman, ada area relaksasi, dan juga area umum. Nah, seperti ini analisis program hubungan ruang. Jadi, untuk area taman dan area penerimaan itu berhubungan langsung ya, sedangkan untuk area relaksasi dan area pintu itu tidak berhubungan langsung, dekat tapi tak langsung. Jadi, untuk area relaksasi dan juga area taman itu tidak berhubungan. Untuk penyusunan konsep taman, jadi di sini ada konsep zonasi. Nah, di sini pada area hijau ini merupakan area rumputan, sedangkan pada area sini ini merupakan area penerimaan. Dan untuk area warna kuning ini sebenarnya ada dua, yaitu area air mancur yang menjadikan satu dengan area taman. Nah, di sini juga ada rumputan. Nah, untuk area parkir itu di sebelah utara ya. Nah, untuk area relaksasi itu di area sini yang warna warna biru jalan. Nah, untuk area pintu dan keluar di sini. Sirkulasi di tapak itu tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Nah, di sini juga hanya khusus untuk berjalan kaki dan di dalam tapak pintu masuk dan pintu keluarnya dibedakan. Untuk konsep vegetasinya di sini rencana saya untuk daerah yang dengan warna kuning ini akan ditanami pohon kamboja, bunga lili, lidah buaya, malapari, kunci kuda, melati, dan alternantera. Nah, untuk daerah yang sebelah jalan ini, yang warna hijau agak pekat, nah ini akan ditanami dengan bunga iris. Nah, untuk yang warna ini warna hijau terang ini akan ditanami dengan bunga kertas. Untuk yang sebelah sini akan saya tanamin purik, sebenarnya ada di sini juga. Nah, untuk area hijau ini akan ditanami rumputan, dan selanjutnya untuk tanda-tanda bulat-bulat ini akan ditanami gelodokan tiang dan pohon Nutella oak. Oke, untuk selanjutnya itu konsep utilitas. Nah, pada tapak saya menggunakan konsep utilitas yaitu lampu taman sebagai penerang dan juga sebagai ornamen untuk menambah keindahan. Tempat sampah yang paling utama itu untuk menunjang, untuk meminimalisir pengunjung buang sampah sembarangan. Untuk wastafel juga sebagai tempat cuci tangan, menggunakan lubang biopori untuk mengatasi genangan air pada tapak. Nah, ini juga saya menggunakan lampu sorot. Lampu taman dan juga lampu sorot. Nah, lampu sorot ini sebagai penerang utama pada tapak. Nah, sedangkan untuk titik kumpul di sini. Titik kumpul ini saya tempatkan kursi. Untuk state plan, nah ini untuk state plan-nya. Nah, ini sama saja sebenarnya. Nah, untuk perspektifnya itu ada dua ya. Ini
Ini perspektif dari arah pintu masuk dan ini dari pintu keluar, dari arah pintu keluar. Nah, ini untuk video real time-nya, selamat menyaksikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.